Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Sadaqallahul adzim. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan sedaya dalu menika kanthi waosan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amargi majelis yang tidak dimulai dengan basmalah atau menyebut asma Allah akan hilang barokah dari majelis itu. Pramila menika saling mengingatkan untuk membuka majelis kita dengan bacaan basmalah. Salajengipun monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dumateng kula panjenengan saengga dalu menika saged bermuwajahah, bertemu dalam majelis yang barokah insyaallah dalam rangka bersama-sama untuk thalabul ilmi, dalam rangka ikhtiar kita untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas qudwah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai yaumul qiyamah. Lan mugi-mugi kula panjenengan termasuk ingkang pikantuk syafaat insyaallah. Mboten kesupen kagem keberkahan majelis kula panjenengan, keberkahan kula lan keluarga panjenengan sedaya sing wonten dalem. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, pinaringan rezeki ingkang gampang, halal lan thayyiban. Lan insyaallah dipun tebihaken saking balak. Pramila monggo sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala barokah saking waosan suratul Fatihah. Liridallah wa lisafa'ati rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalu menika monggo kita lajengaken kajian tafsir Imam Ibnu Katsir kula waosaken dalu menika dugi ayat 11 12 nggih. Kok lagi 11 to Pak? Wis sawi perasaan. Nggih. Al-Baqarah niku ada 200 pinten? 80 pinten? Nggih. Ini kita sih 11 cek awado. Ya namine ngaos niku kedah sabar nggih. Mboten perlu banter-banter. Nggih. Saya bacakan ayat 11 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna
innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Itulah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Mereka di sini sinten Pak? Mereka di sini yang disebut oleh Allah itu adalah orang-orang yang disebutkan di ayat yang ke-10. Yaitu orang-orang yang fi qulubihim maradun, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Nah, orang-orang ini ketika diseru oleh Allah, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya membuat kerusakan itu adalah melakukan kesyirikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Terus nek basa Jawane ngaten, aja ngrusak. Jawabane ngeten, Pak. Ora aku ki ndandani. Padahal mereka itu sedang melakukan kerusakan. Imam As-Sudi rahimahullah dalam tafsirnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Murrah At-Tayyib Al-Hamdani, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Mereka adalah orang-orang munafik. Sedangkan la tufsiduna fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud dengan kerusakan adalah kekufuran dan berbuat maksiat. Jadi seperti itu yang dimaksud membuat kerusakan. Tapi mereka mengatakan tidak melakukannya, justru mereka melakukan perbaikan. Sedangkan Abu Ja'far meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas dari Abu Al-Aliyah tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yaitu janganlah kalian melakukan maksiat di muka bumi. Yang dimaksud kerusakan itu adalah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla di muka bumi atau menyuruh orang lain untuk maksiat kepadanya, maka sungguh ia telah melakukan kerusakan di muka bumi. Karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dimaksud membuat kerusakan. Jadi orang-orang munafik ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika diberikan peringatan kepada mereka untuk tidak melakukan kerusakan, untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah mereka mengatakan bahwa mereka justru melakukan perbaikan. Tetapi Allah mengingatkan, sesungguhnya innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Dan kata Allah, walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak sadar. Nah, inilah memang satu hal yang sulit untuk melakukan perbaikan, itu adalah ketika yang kita hadapi orang yang tidak menyadari sedang melakukan kesalahan. Contoh sederhana,
Tiang niku nek mboten ngrasakne lara, ya angel ditambani. Nggih. Ketika seseorang sedang sakit, tapi dia tidak menyadari bahwa dirinya sakit, itu sulit sekali diobati. Contohnya apa, Pak? Dalam? Ya, orang yang sakit jiwa itu uangel ditambani. Soalnya sing loro gak rumongsone ya waras-waras ae kan ngaten nggih. Nah, ini seperti itu. Begitupun kata Allah bahwa orang-orang munafik ini mereka tidak sadar bahwa mereka selalu melakukan kerusakan. Jadi tadi sudah ada penjelasan dari beberapa ulama. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Ar-Rabi bin Anas dan Qatadah serta Ibnu Juraid rahimahullah meriwayatkan dari Mujahid bahwa yang dimaksud dengan wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard, dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yaitu apabila mereka melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka dikatakan kepada mereka janganlah kalian melakukan ini dan ini. Mereka justru berkata kami berada dalam petunjuk sedang melakukan perbaikan. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau kita diingatkan oleh orang lain harus berhati-hati. Berhati-hati artinya ketika ada orang lain mengingatkan kita, maka segeralah lakukan introspeksi. Apa yang ditegur orang terhadap kita itu kita kaji, kita telaah. Benar ora sih? Nggih. Dan kemudian kita melakukan perbaikan ketika ternyata apa yang diingatkan oleh orang lain terhadap kita itu memang ternyata keliru. Nah, jadi ini sikap yang berbeda dengan sikap yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena mereka dalam bahasa yang sederhana kita itu adalah orang-orang munafik ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka merasa selalu benar. Nah, inilah yang tidak boleh. Rumongso. Nah, bahasa Jawa ini kan itu. Nah, ini mengarahnya ke sana. Jadi nek tiang Jawi niku aja sok rumangsa tapi iso ngrumangsani. Filsafat Jawa itu luar biasa. Bahasanya meh podo sederhana tapi memiliki makna yang sangat dalam, luar biasa. Nah, cuman kadang kita yang kurang mengambil hikmah dan ibroh di dalamnya. Dan Utsman bin Ali meriwayatkan dari Salman Al-Farisi tentang firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Salman berkata, orang-orang yang dimaksud ayat ini belum datang. Nah, jadi menurut Salman Al-Farisi yang dimaksud ayat ini orangnya pada saat itu belum ada gitu. Jadi orang-orang yang akan datang, ini yang perlu kita waspadai. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Salman Al-Farisi mengenai ayat ini, ia berkata, orang-orang dalam ayat ini belum datang. Nah, sama dengan yang dari Utsman bin Ali tadi. Sedangkan Ibnu Jarir rahimahullah berkata, mungkin dengan ini Salman radhiyallahu anhu bermaksud bahwa orang-orang yang datang dengan sifat dalam ayat tersebut kerusakannya lebih besar daripada orang-orang yang ada di zaman Nabi SAW. Dan bukan bermaksud tidak ada seorang pun yang memiliki sifat seperti itu. Jadi Ibnu Jarir rahimahullah
berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat Salman Al-Farisi bahwa orang-orangnya belum datang. Ya, kalau Gus Ikdam itu teko wonge kan begitu ya. Ini adalah yang dimaksud orang-orang yang datang berikutnya, orang-orang yang kemudian datang sesudahnya, itu sifat kerusakan yang akan diperbuatnya akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kehidupan para sahabat bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang perlu kita telaah, kita pelajari, kita berhati-hati. Apalagi di zaman-zaman akhir seperti ini, begitu banyak orang-orang yang kemudian melakukan kerusakan di muka bumi, merusak agama, merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, ya, merusak dasar-dasar kebaikan dalam kehidupan bersama, ya, bahkan merusak aturan dan sendi-sendi bernegara sekalipun, tapi mereka mengatakan saya sedang melakukan perbaikan dan pembangunan. Nah ini justru akan lebih berbahaya, lebih dahsyat dampak kerusakannya dibandingkan dengan mereka yang melakukannya di tengah-tengah kehidupan para sahabat dan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena ketika orang-orang seperti ini, orang-orang munafik, sebagaimana halnya disampaikan Ibnu Jarir rahimahullah, ia berkata, orang munafik adalah para pembuat kerusakan di muka bumi dengan kemaksiatan mereka terhadap Rabb-Nya, melakukan pelanggaran terhadap larangan Rabb-Nya, mengabaikan kewajiban-kewajibannya, meragukan agamanya, dan tidak ada seorang pun yang akan diterima amalnya kecuali dengan membenarkan dan meyakini kebenarannya. Berdusta kepada orang-orang beriman dengan mengaku beriman padahal sebenarnya mereka ragu. Dan membantu orang-orang yang mendustakan Allah Azza wa Jalla, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya untuk mengalahkan para kekasih Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menemukan jalan untuk melakukannya, itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi. Tetapi mereka mengira perbuatan itu adalah perbaikan di muka bumi. Dan inilah yang menjadi anggapan bahwa perbuatan itu baik, padahal hal itu termasuk berbuat kerusakan di muka bumi, yaitu ketika orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat dekat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah gambaran yang utuh dari Ibnu Jarir rahimakumullah tentang orang-orang munafik, bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk melemahkan. Kalau dulu di zaman baginda Nabi itu untuk melemahkan Nabi dan para sahabat. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, sejarah hidup baginda Nabi SAW, ada beberapa peperangan, atau bukan hanya beberapa, banyak peperangan. Tapi salah satu peperangan yang sangat dahsyat itu adalah perang Tabuk. Perang yang sangat berat karena terjadi di waktu musim panas yang sangat luar biasa, serta saat itu musim paceklik yang cukup panjang. Nah, kemudian baginda Nabi menyeru kepada para sahabat untuk melakukan peperangan. Maka orang-orang munafik ini berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan bahasanya ini Pak, gembosi para sahabat yang akan berangkat. Termasuk diantaranya adalah mereka tidak berangkat untuk berperang. Nah, situasi yang seperti itu, musim panas yang sangat panjang, paceklik yang cukup panjang, dan mendekati masa panen. Kalau di sana kan perkebunannya kurma dan sebagainya. Niku kurmane meh panen. Iku nak tak tinggal perang gak ono sing manen. Makanya kemudian ada
orang-orang munafik ini tidak berangkat dan beberapa orang-orang beriman ada yang tertinggal dari berangkat berperang. Nah, jadi orang-orang munafik ini akan terus berusaha untuk melakukan tipu daya terhadap baginda Nabi. Karena sesungguhnya mereka ragu terhadap kebenaran agama Islam dan terhadap kebenaran kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk ketika terjadi perang Hunain, orang-orang munafik ini melakukan gerakan untuk perang Hunain itu perang apa Pak? Perang antara baginda Nabi dengan orang-orang Yahudi, Bani Quraidah dan sebagainya. Nah, orang-orang munafik ini mendekati mereka, wes perang oi gak popo, tak iwangi. Gitu. Jadi mereka orang-orang munafik seperti halnya Abdullah bin Salul yang disebut dengan bapak munafik ini, mereka melakukan gerakan untuk menyuruh orang-orang Yahudi ini berperang. Stop perango, tak iwangi go kongguri. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi ini kemudian memberanikan diri berperang bersama Nabi. Tapi ternyata orang-orang munafik ini yo enggak ngewangi Nabi, yo enggak ngewangi mereka. Jadi mereka delok tos perang-perango dhewe kowe, begitu. Nah, itulah karakter mereka. Jadi mereka menginginkan kekalahan baginda Nabi, dan ketika ada peluang untuk melakukan kerusakan, ngembosi umatnya baginda Nabi, kaum mukminin dan para sahabat, maka mereka akan melakukannya. Nah, karena itulah Allah melarang orang-orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya bersama-sama dengan orang kafir di neraka yang paling dasar. Maka Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 73. Maka Allah Azza wa Jalla memutuskan hubungan persahabatan antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Berdasarkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Quran Surah An-Nisa ayat 144. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi orang-orang mukmin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali. Wali itu pelindung, wali itu wali kelas itu berarti yang mewakili, ya. Wali itu yang bertanggung jawab. Jadi kita dilarang mengambil wali, pelindung, teman, sahabat yang mengurus urusan kita, itu adalah orang-orang kafir. Makanya dalam hal
memilih pemimpin dalam kehidupan kita, nun sewu dalam pemilu, dalam pilkada dan sebagainya, itu bukan hanya sekedar pilihan duniawi saja, tetapi semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kemudian kita memilih yang akan mengurusi urusan kita dan umat Islam ini adalah orang-orang kafir. Kemudian di ayat 145 dari surah An-Nisa tadi, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya innal munafiqina fit tarkil asfali minan nari walang tajidalahum nasira. Orang-orang munafik itu berada di dasar neraka bersama-sama dengan orang-orang yang kafir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kemudian kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita dari sifat-sifat kemunafikan. Tadi itu rumongso bener, ya, tapi dalam hatinya sebenarnya ada penyakit. Orang yang mengatakan dirinya beriman tetapi tidak mau memberikan konsekuensi dari keimanan itu, maka itu bagian dari ciri-ciri orang yang munafik. Nah, kalau dalam hadis itu kan ada ciri-ciri orang munafik yang bisa kita kenali secara fisik. Ya. Ada 3, kalau berbicara dusta, kalau dipercaya mengkhianati, kalau berjanji mengingkari. Itu salah satu ciri yang harus kita waspadai dan disebutkan oleh baginda Nabi, karena itu adalah hal yang mudah sekali untuk kita kenali, supaya itu tidak ada dalam diri kita. Karena kalau ini sudah terbiasa, gitu, yang ini pun kulino, namanya kulina itu wangel Pak dibenakkan, dibetulkan. Sesuatu yang sudah melekat menjadi karakter itu amat sangat sulit untuk kita kemudian merubahnya, butuh energi yang sangat luar biasa. Nah, sifat-sifat itu kalau sudah ada dalam diri kita, maka kita harus melakukan ikhtiar yang sangat luar biasa, ya, membutuhkan perjuangan untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat itu. Tiang niku nek pun kulino bujuk, pirsa bujuk nggih Bang. Berdusta, bujuki itu Pak, mudah sekali. Nggih, nek tiang Jawi niku ngendikan lambene Pak. Lambene lunyu. Nggih. Gampang lek ngomong niku wis pokoke syukur telonyor gitu ya. Asal jeplak dalam bahasa kita itu. Nah, tetapi tidak pernah memberikan konsekuensinya. Nah, sifat-sifat ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukan dalam rangka hanya untuk orang lain. Bukan dalam rangka kita mencari-cari, sapa ya tanggoku sing munafik iki? Nggih. Atau sapa ya kancaku sing ketoke mambu-mambu munafik. Ini bukan dalam rangka itu. Ini dalam rangka agar kita kemudian membalikkan karakter-karakter ini, mencarinya dalam diri kita, dalam hati kita. Ojo sampai ono, itu maksudnya Pak. Jadi ketika bibit-bibit ini ada kita rasakan, walaupun memang nek ngerasane dhewe ya angel. Angel, perlu kejujuran yang sangat luar biasa. Tetapi disinilah kemudian salah satu keistimewaannya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering melakukan muhasabah. Muhasabah niku artinya adalah kita mengoreksi diri kita. Sering-sering kita lakukan. Termasuk diantaranya dengan kita beristighfar itu adalah dalam rangka menumbuhkan, menguatkan kesadaran kita akan bahwa
kita ini manusia itu mudah sekali melakukan kesalahan. Nah, sehingga dengan ketika banyak beristighfar, insya Allah akan memudahkan dan menumbuhkan kesadaran dalam diri kita untuk kita mau dan mampu melakukan muhasabah itu. Dan ini perlu dilatih. Makanya salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla di waktu-waktu sahur, waktu-waktu dini hari. Karena itu waktu yang sangat luar biasa. Saatnya hening, saatnya kita hanya bisa merasakan diri kita dan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Di saat orang-orang di sekitar kita mungkin sedang tertidur lelap, maka kita menyempatkan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu contoh sahabat yang luar biasa yang ketika dia masih hidup, baginda Nabi mengatakan dia adalah ahli surga. Ternyata setelah digali apa amal unggulannya, beliau adalah orang yang sebelum tidur melakukan muhasabah, mengoreksi amalnya hari itu apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan, sekaligus melepaskan hubungannya dengan orang lain. Artinya melepaskan itu dia memaafkan siapa saja yang hari itu berinteraksi dengan dirinya dan mungkin melakukan kesalahan kepadanya, diminta ataupun tidak. Nah, ternyata itu amal yang luar biasa yang menjadikannya kemudian menjadi ahli surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka orang munafik secara zahir menampakkan beriman. Hal tersebut menjadi samar bagi orang-orang beriman, maka kerusakan dari orang munafik benar-benar terjadi. Karena dialah yang bisa menipu orang-orang beriman dengan mengatakan sesuatu yang tidak ada kebenarannya. Mereka juga bersahabat dekat dengan orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Seandainya ia tetap kafir sekalipun, maka kejahatannya lebih ringan. Jadi kalau orangnya kafir kan jelas. Nah, tapi ini wong ini ku etok-etok beriman. Abdullah bin Salul, bapak kemunafikan itu Pak, kalau sholat di belakang baginda Nabi. Kalah awak dewe ini. Tapi dalam rangka untuk menutupi kekafirannya. Makanya orang seperti ini kalau melakukan kerusakan itu lebih berbahaya. Terlebih jika seandainya ia ikhlas beriman hanya kepada Allah semata dan berkatanya sesuai dengan perbuatannya, maka ia pasti beruntung dan selamat. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Yaitu kami ingin membujuk dua kelompok, orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Kami ingin berdamai dengan dua kelompok tersebut. Seperti yang dikatakan Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang membacakan ayat ini, mereka menjawab, ya, orang-orang munafik itu menjawab seperti apa yang disebutkan dalam ayat itu, yaitu kami ingin mendamaikan antara dua kelompok, orang-orang beriman dan ahlu kitab. Dan Allah menegaskan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ingatlah sesungguhnya yang dianggap oleh mereka sebagai mendamaikan atau perbaikan itu adalah kerusakan yang nyata.
Tetapi karena kebodohan mereka itulah mereka tidak menyadari itu sebagai kerusakan. Jamaah rahimakumullah, inilah dua ayat dari surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 yang Allah mengabarkan dan menegaskan tentang juga beberapa sifat dan perilaku orang-orang munafik, ya. Selain setelah ditegaskan karena memang di dalam hati mereka ada penyakit dan mereka tidak menyadari itu, mereka juga selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, ya. Jadi apa yang mereka katakan dengan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami sedang melakukan perbaikan, itu adalah mereka ingin mendamaikan orang-orang kafir dari ahlu kitab dan orang-orang mukmin supaya tidak terjadi napa Pak nek bahasane awake dhewe niku ben akur ngoten nggih. Tapi sesungguhnya disitulah sebenarnya kerusakan itu. Karena kebenaran dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal surat Al-Baqarah itu adalah kebenaran yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Nah, sifat-sifat ini harus kita waspadai, berhati-hati, jangan sampai tumbuh dalam diri kita sehingga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan ini. Karena ini adalah sifat yang sangat berbahaya bagi kita kalau sifat-sifat ini ada, karena itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan berbahaya juga bagi orang lain karena orang lain bisa tertipu oleh perilaku orang-orang munafik ini. Karenanya mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita sehingga kita bisa waspada terhadap sifat ini baik dalam diri kita maupun dari orang lain supaya kita tidak tertipu oleh ikhtiar dan upaya mereka untuk mencelakakan orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya sifat dasar mereka itu adalah mereka mengingkari ataupun meragukan kebenaran apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas obatnya apa untuk kita terjauh dari sifat kemunafikan? Obatnya adalah menguatkan keyakinan kita terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menguatkan komitmen kita terhadap keyakinan itu. Ketika kita sudah melafadzkan, mengucapkan dua kalimat syahadah, maka sebenarnya ada konsekuensi tuntutan logis dari dua kalimat itu yang harus kita tunaikan. Salah satunya adalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan ini juga sarana untuk menjauhkan kita dari sifat kemunafikan adalah menumbuhkan dalam diri kita ruhul istijabah. Kenapa Pak ruhul istijabah itu? Semangat untuk menjawab dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah perintahkan apapun itu adalah prioritas kita untuk kita kerjakan dan kita jalankan. Nah, mudah-mudahan dengan itu insya Allah Azza wa Jalla akan menguatkan iman kita dan mudah-mudahan menjaganya, karena sesungguhnya keimanan kita itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah menjadi satu-satunya sebab seluruh amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu akan bisa dipetik hasilnya di yaumul kiamah kelak. Seorang yang bersedekah berapapun jumlahnya, bahkan orang yang sholat tidak pernah, tiang Jawa ini ratau kendat, gak ada putusnya, berhaji bahkan berkali-kali,
tapi di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah, maka amalnya itu menjadi amal yang sia-sia. Maka kita sering mendengar orang-orang yang tidak beriman ini protes. Berarti kan Allah itu tidak adil. Masa orang melakukan kebaikan tidak ada nilainya? Ya, karena kebaikan yang dilakukan tidak memenuhi syarat. Ya, kunci kebaikan itu adalah harus ibaratnya nek tiang sekolah nih kok Pak, diakoni murid dan akan mendapatkan nilai kalau sudah nah Pak daftar nggih. Enten lari melebut kelas tapi gak daftar nggih kalih Pak guru nggih gak mboten diparingi nilai wong duduk muridnya. Nah, itu salah satunya. Nah, passwordnya adalah untuk login itu akunnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini mampu kita jaga, kita kuatkan sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya, menambah khasanah keilmuan kita dan juga menguatkan keimanan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ada benarnya datangnya dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dan kalau ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya itu dari diri saya pribadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, nasr minallah fadkhun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.